Kita cuma butuh 100.000 anak muda mimpin. 100.000 anak muda mimpin. 100.000. Jadi Per satu masjid satu anak muda. satu masjid satu anak muda. Oke. Kalau ada baru aneh ke politik. Oh. Ustadz Randy Saputra, Masya Allah, ini nggak nyangka banget asli. Bisa hadir di konten perdana Learning House dan sungguh Masya Allah. bahagia banget ini Ustadz ya. Masya Allah. Panggilnya Ustadz Randy nggak apa-apa ya? Kepap. Kang Randy gak apa-apa Ustadz Randy. Dulu soalnya kenal Antum itu waktu 2018 itu brandingnya masih Serikat Saudagar Nusantara. Pengusaha. Dulu ngurusin bisnis tapi Masya Allah Iya, sekarang kita semua tahu beliau itu sekarang gerak di dunia dakwah sosial, keumatan, ngurusin santri dan brandingnya guru ngaji. Gimana tuh Ustadz, cerita Antum bisa dari awal dulu ngurusin pengusaha sampai dengan akhirnya sekarang ngurusin santri dan ngurusin kebutuhan umat lah intinya seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama makasih Ustadz Rizky. Ini Ustadz sebetulnya. Udah diperkenankan di podcast perdana Antum. Jadi sebetulnya saya tuh bikin Serikat Saudagar Nusantara, ngurusin pengusaha itu atas dasar satu teori sederhana bahwa perbaikan masyarakat ini bisa bagus kalau misalnya kualitas ekonominya baik dan motor ekonomi itu ada di pengusaha. Itu tuh teori dasar ya. Oke. Jadi saya ngurusin pengusaha itu latarnya malah sebetulnya bukan karena akan ada yang mau jualan pelatihan atau misalnya mau eksplorasi di yang lain, tapi waktu itu saya tuh berpikir tuh polos banget sih, maksudnya polosnya perbaikan ekonomi nasional itu akan bisa jadi kunci perbaikan sebuah society atau masyarakat. Society. Jadi benar-benar ke pengusaha itu. Iya, ke pengusaha itu niatnya itu. Niatnya itu. Tapi yang terjadi, yang saya lihat adalah kita nggak bisa mulai dari pengusaha langsung. Jadi kita harus mulai itu secara menyeluruh integratif di masyarakat. Karena saudagar atau pengusaha itu hanya satu pilar dari masyarakat. Satu pilar. Hanya satu pilar. Ya, makanya saya kemudian diskusi banyak sama guru kita semua, mungkin Kang Rizky juga kenal, Ustadz Rizky juga kenal, Kiai Lukmanul Hakim. Wah, Masya Allah. Beliau infak beras ya. Iya, Paskas itu ya kalau nggak salah ya. Ya, pasukan amal soleh kan. Itu Di saat saya sudah ngomong ekonomi nasional, ini ada Ustadz muda kumpulin beras. Kan nggak populer gitu kan. Iya. Ini kita udah ngomongin PDB, udah ngomongin perbaikan apa segala macam, udah kemana-mana nih kita bicara. Ini kok ada ngumpulin beras nyuplai ke pondok-pondok santri gitu. Saya pertama bukan nggak setuju ya, nggak srek gitu loh. Akhirnya, tapi saya menarik dengan sosok pribadi beliau. Beliau orang yang baik, yang kita kalau kenalan nyaman, kalau berhubungan nyaman gitu. Akhirnya saya dekat dengan beliau, diskusilah kami dari Isya sampai subuh tuh. Masya Allah. Jam 8 kami duduk berdiri, kami jam 2 pagi. Jam 2 pagi kami berdiri di depan masjid sampai azan subuh 2 jam. Jadi diskusi panjang malam hari itu tuh membobardir pikiran saya adalah memang harus dimulainya dari masjid. Allah. Itu berarti sehari dari ibadah Isya sampai subuh tuh di brainwash Antum tuh sampai. Iya, kita diskusi panjang lah kan. Iya. Rasulullah itu kan nggak ngurusin pengusaha waktu di Madinah dan Mekah. Yang diurusi adalah mustad'afin, orang lemah. Orang lemah. Semua perubahan besar dalam sejarah di Quran maupun sejarah peradaban itu selalu mulai dari orang yang lemah. Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel digencet sama Fir'aun waktu itu kan. Jadi Nabi Musa alaihissalam bantu Bani Israel. Itu orang lemah, mustad'afin. Lalu Rasulullah di 300-an kaum muslimin pertama di Mekah itu kan Bilal. Sahabat-sahabat kecil. Yang dhaif lah ya. Ibnu Mas'ud itu kan badannya kurus kan. Itu orang lemah. Yang gagah-gagah kan nanti masuk Islamnya udah pasca Fatu Mekah. Iya. Tapi Rasulullah pertama menghimpun berfokus pada orang lemah, bantu masyarakat. Jadi menurut saya salah nih cara saya. Walaupun setelah kemudian saya maksudnya hijrah fase
Dan ini juga harus saya tegaskan karena kemudian masih banyak yang manggil saya entrepreneur lah, saudagar lah, CEO lah. Karena emang udah terlalu melekat berarti Iya, Antum waktu itu sampai ngumpulin UMKM, mana inget banget, Masya Allah. Itu termasuk Al-Fakir aja yang bukan gerak di dunia bisnis, penasaran loh. Iya. Sampai mau ikut waktu itu. Ya makanya, ya itu dia. Akhirnya saya putuskan oke deh, kita harus sebut diri kita guru ngaji deh. Makanya saya minta maaf sekali sampai Instagram saya kasih ubah jadi @ustadz_randy kan. Itu maksudnya untuk menegaskan saya udah moving ke dakwah gitu. Walaupun ya 2019 masih juga saya masih ngurusin pengusaha tapi mungkin lebih bawah tanah lah ya, maksudnya underground lah ya. Underground, nggak usah nggak mencuat ke publik lah ya. Karena kalau mencuat ke publik itu kadang-kadang narik sesuatu yang kadang-kadang nggak pas juga gitu. Oh ini ada rekan-rekan pengusaha yang punya niatan aneh-aneh juga datang dan seterusnya gitu. Dan itu juga yang menurut saya juga koreksi besar ya, bahwa 10.000 orang ngumpul di SICC rame sampai dari mana-mana datang satu bis satu pesawat dengan semangat itu bagus. Cuma terlalu berisik, it's too noise. Nah, sesuatu gerakan yang terlalu berisik dan tidak masuk pada substansinya ya lemah, dan jadi makanya mungkin saya putuskan tutup. kita kumpul banyak tapi dari yang banyak itu orientasinya beda-beda tuh, frekuensinya tuh ya. Mungkin frekuensi dan orientasi sama, cuma nggak konversi. Oh, tidak bisa merubah. Ya umat Islam di Indonesia kan punya sejarah berkumpul besar, tapi dia nggak konversi kemana-mana. Maksudnya dia tidak konversi jadi kekuatan ekonomi, nggak konversi jadi kekuatan politik. Makanya ini yang saya pelajari dari Kiai Lukman. Hari ini 700 ton loh. 2,5 tahun yang lalu saya ketemu dia 30 ton beras. Anda bisa bayangkan. You imagine 2 years, sekitar 2 tahunan. Itu sebulan masih 30 ton beras. Sekarang sudah 700 ton beras. Per bulan. Per bulan, Allahu Akbar. Bahkan ini udah mau naik ke 800. Ini sekitar mengumpulkan sekitar hampir 10 miliar per bulannya. Anda bisa bayangkan. Dan antum ngelihat Kiai Lukman ini dengan ngumpulin 700 ton itu konkret ya. Dan karena nyebar itu rata, langsung terasa manfaatnya langsung ya, down to earth ya. Karena begini, kita ngomong pemberdayaan kan di teman-teman UMKM. Kiai Lukman begitu ngasih beras ke pondok, ustadznya jadi bisa beli benih nila. Ustadznya bisa buat beli. Yang dulunya uangnya dijagain untuk beras karena berasnya udah dapat dari infak beras, maka uangnya dia berani expand untuk infrastruktur, beli nila, beli kambing, akikah. Maka waktu saya masuk hutan di Pontianak, Pontianak kami masuk ke pedalaman Kalimantan Barat, ada Ustadz Mu'aid itu, di Kumpai namanya. Jadi kita naik motor nyebrang sungai, masuk ke dalam hutan, entitas dakwah yang luar biasa. 300 santri bisa makan gratis di tangannya Ustadz Mu'aid yang bisnis akikah. Tapi celananya masih bolong, rumahnya masih belum plester. Itulah Ustadz Mu'aid. Beliau menghidupi 300 atas izin Allah, wasilah Allah. Tapi Ustadz Mu'aid cerita baru bertumbuh setelah beras datang. Karena selama ini fokusnya ngurusin yang pokoknya beras. Iya, tapi begitu berasnya ada, pemberdayaan jalan. Maka kayak Lukman bilang, mana pemberdayaan antum? Allah. Di antum ketembak ya. Jadi, mana antum teriak-teriak pemberdayaan? Mana antum teriak-teriak pemberdayaan? Itu saya belum ngurus berkabok. Karena banyak mungkin yang antum ngerasa antum kumpulin pengusaha, mereka bisa scale up, tapi mereka nggak langsung mungkin ngurusin bisnisnya sendiri gitu ya, nggak langsung dampaknya setelah mereka scale up bisnis bisa langsung diberdayakan masyarakat. Apa seperti apa tuh? Kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yang memakmurkan masjid Allah adalah yang beriman kepada Allah. Kalau ente mau cari orang beriman, ente mesti start di masjid. Kalau ente cari orang di jalanan, maka ente ketemu hantu, ketemu macam-macam di situ. Kesalahan dari SSN waktu itu memang fahamnya sedikit sekuler, karena saya kemudian waktu itu lagi demam-demamnya Turki. Jadi saya bilang nih jangan terlalu hijau, jangan pakai, pokoknya kita ke tengah gitu. Iya. Kayak jangan lagi ngomong masjid apa, makanya kalau Anda lihat saya pakai jas, saya pakai batik, saya pakai jadi sekuler ya. Ini saya satu pakai gamis. Gua waktu itu gitu, SSN gua ke tengah. Pokoknya kita enggak ada ngomongin. Tapi enggak apa-apa saat ini khusus buat antum pakai gamis, antum pakai jas. Aneh enggak nyinggung antum. Ini apa yang Anda lakukan dulu. Marhaba. Jadi aneh ngerasa bahwa enggak lah, ini jangan kita terlalu hijau, jangan kita terlalu kanan gitu. Tapi masjid yang maksud antum harus start dari masjid itu harus fisik. Saya belum selesai. Jadi gini. SSN tuh nyari pengusahanya di jalan.
harusnya kita mulai dari masjid. Dari Oke. masjid kita ngurus umat, ngurus orang lemah, nanti kan ada pengusaha yang datang. Nah, urus tuh pengusaha yang itu. Jadi urus tuh pengusaha yang peduli pada pondok. Jadi dia udah punya awalan baik. Oke. Dia udah punya awalan muhsinin. Jadi yang ente urus yang begitu. Iya, iya, iya. Gitu. Boleh ngurus pengusaha asal memang dia backgroundnya atau kecemburuannya pengen ngejain Islam ya, pengen besarin Islam. Iya kan gitu. ada dua. Jadi orang yang kemudian pengusaha yang jauh dari Islam kemudian kita dakwah itu Iya, boleh. boleh. Iya. Tapi kemudian ada ring satu yang kemudian kita juga lupakan, yaitu teman-teman yang udah ada di masjid. Oke. Pengusaha yang sudah di masjid ini orang-orang baik yang punya kekuatan luar Yang biasa. sebelum dibesarin aja mereka udah peduli. Ya, Iya. apalagi kalau seandainya Dan mereka alhamdulillah Ane mulai ngelola yang ini November 2019. Nggak banyak, cuma sekarang ada 144 orang. Oke. Dulu dari November tuh kami start dari 60 naik 70. Masya Allah konversinya luar biasa. Allah. Bisa jadi ini, jadi itu dan seterusnya. Dan saya lanjutin yang tadi ya tentang infak beras pemberdayaan. Dan saya merasakan itu ketika di studio start berkah box. Kami start berkah box kumpulin dari dana umat 10.000. Lama-lama jadi 70 tenaga kerja, jadi 4 dapur. Pada saat yang lain pandemi, toko-toko sembako nggak ada yang beli. Kami beli terus ke toko sembako itu kan vendornya jadi bingung kan. Ini kok Anda kok beli terus? Anda catering atau? Iya kami sedekahan. Jadi di saat catering semua tutup, nikahan segala macam nggak jadi, malah entitas Mereka filantropi ini bergerak terus. Jadi saya pikir ya inilah pemberdayaan itu harus mulai dari masjid. Gitu. Nah akhirnya ketika masjidnya kita urus, orang lemahnya terurus, anak mudanya terurus, pengusahanya terurus, ulamanya terurus. Dari satu titik 4 ini. pilar. 4 pilar. Maka lahirlah pemimpin yang adil. Hadis sebetulnya. Jadi Ulama, orang ya, tua, ketika ya, masjidnya anak-anak terurus muda. kan kayak di Berkabok sekarang kita bisa mengkafalahi alim ulama. Oh, Masya Di Al-Bahjah Ubar ya. Masya Allah. Upah barokah kalau Jadi udah biar ulama udah fokus ngaji, ngajar, ngedidik oke, umat lah ya. Ulama kita take over, lalu kemudian anak muda, para takmir itu kami ada, kalau di masjid saya ada 30-an takmir, anak-anak muda, bagus-bagus mau ngabdi ke dakwah kita cover. Orang lemah. Di Masjid Berkah Box 200 duafa setiap Jumat. Saya baru baca laporan 19.000 nasi box per pekan didistribusikan. Allah. 4.000 porsi makan setiap hari, bahkan Pondok Arsyad Al-Banjari di Balikpapan 600 porsi lauknya setiap hari dari Berkah Box Disuplai itu berkah box. disuplai. Dan antum itu nggak milih-milih dalam artian bagi berkah box itu apa khusus fakir aja. Pokoknya yang mau tinggal makan gitu ya. Ya pada akhirnya kan orang mengajukan. Oh, Tapi kalau kita drop ke masjid ya siapa yang mau Siapa yang mau silakan Di ya. Masjid Jadi Berkah nggak ada Box juga masalah ya. siapa yang mau silakan. Oke. Tapi intinya kembali ke yang tadi, karena tadi pertanyaannya kenapa kemudian pindah dan switch ini cuma spiritnya sama. Spiritnya sama. Saya tuh secara pribadi ya bahkan istri juga sering ngomong pikiranmu melayang kemana-mana katanya, nggak menjejak. Artinya saya orang yang kemudian ingin punya dampak pada sosial. Dulu saya berpikir kalau kita urusin pengusaha itu lebih better, tapi saya melihat kayaknya bukan jalan ini yang tepat gitu. Saya melihat jalan di masjid itu, dan Rasulullah kan nggak ngumpulin ayo pengusaha kita ngaji, kan Rasulullah nggak begitu. Iya benar-benar. Tapi ayo siapa yang mau beriman kepada Allah, mari kita bergerak, maka pengusahanya ngumpul. Iya. Abu Bakar, Yang ahli hadisnya yang mau ngumpul. ulamanya ngumpul, anak mudanya ngumpul, dan itu kan yang dibina oleh Rasulullah di platform Masjid Nabawi itu. Gitu. Jadi antum ngelihat masjid ini adalah sebuah titik perjuangan karena dari satu titik ini nggak ngelihat apa yang diajak. Pokoknya semua yang mau berjuang kumpul aja. Tergantung mereka apa backgroundnya. Iya, kebetulan di luar ada akuarium ya. Oke. Jadi kaum muslimin dan masjid itu ikan dan akuarium. Oke. Ya, masjid itu tuh habitat. Jadi kayak ente di kampus lalu kemudian ikut organisasi kampus, ya ente mesti hidup di sekre. Kaum Islam ini kan seperti yang antum tuh, aneh jadi nggak sopan nggak jadi Ustaz Rizky. Oh ya enggak lah. Ini Islam emang ini kan- waktunya Anda belajar ini. Islam ini kan yang antum tahu kan bukan agama meditasi. Betul. Dia bukan agama individu. Dia kan agama society. Dia kan agama organisasi kan. Yes. Kalau Islam ini agama meditasi, ngapain Rasulullah ke Roma, ke Persia, expand? Ngapain Rasulullah membangun tatanan masyarakat, bangun pasar, inspeksi ke suk dan seterusnya? Nggak mungkin. Kalau Islamnya agama meditasi, Islam ini kan agama movement. Al-Bajah kan movement. Ya. Bergerak terus, berkembang Baikin terus. masyarakat, bangun pondok, gratiskan akses didik umat, bangun usaha unit usaha. Begitulah guru kita Buya Yahya kan. Allah. Nah maka dari itu gini,
nggak mungkin Anda organize sesuatu atau organize masyarakat kalau atau organize manusia kalau Anda nggak punya office. Nggak punya tempat. Kalau Anda nggak punya head office, nah head office-nya kaum muslimin ini masjid. Jadi bagi saya Muslim yang kemudian dia lepas sama masjid itu kayak misalnya anggota lepas dari sekre, ya nggak bisa terorganisir. Dan what happen hari ini kita sering bangun ada narasi kita umat mayoritas tapi kemudian kita nggak mencapai apa-apa, kita lemah dan segala macam karena kita nggak terorganisir gitu. Sumber daya kita pecah-pecah. Semuanya berdasarkan idealismenya masing-masing dan ibaratnya jadinya iya bahkan nggak ada idealismenya Ki. Iya. Idealismenya. Karena ya semuanya cuma Islam KTP ya. masing-masing. Mereka juga bingung mau dimobilize kayak apa, mau diarahkan kayak apa. Dan kami di Berkabuk sudah treatment ya, artinya ada 5.000 donatur yang loyal, anggap aja di Berkabuk itu kita bisa pimpin gitu loh. Nasi, bangun masjid. Ayo kita ini gini. Nah, menurut antum dari semua pengalaman antum saat hijrah dari saudagar menjadi guru ngaji dan terinspirasi dari Kiai Lukman, kekuatan untuk mobilisasi umat ini khususnya di ranah finansial atau keuangan itu tuh dari apa sih kita mulainya? Maksudnya barangkali di luar sana tuh banyak yang pengen bergerak, mereka juga pengen memberdayakan. Kan banyak orang bergerak tapi tidak menggerakkan. Tapi mereka tuh pengen bergerak tapi bisa menggerakkan. Cuman belum tahu nih harus mulai dari mana nih startnya nih. Menurut antum seperti apa tuh? Step by stepnya tuh. Kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Mulai dari kita perbaiki imannya kepada yang gaib. Yu'minuna bil ghaib. Jadi Kiai Lukman ya di Paskas itu nggak pernah membina teknis ke kami. Ngumpulin uang gimana, ini gimana. Yang dibina iman. Tauhidnya dulu ya. Iya, dosa kita banyak. Apa yang kita lakukan menghapus dosa masa lalu. Semoga mengalir pahala untuk kedua orang tua. Semoga bisa memudahkan jadi wasilah pertolongan. Kitalah yang butuh Allah. Kitalah yang butuh dengan Rasulullah. Infak beras ini bukan anak yatim yang butuh, kita yang butuh. Itu tauhid. Yang ditanamkan. Jadi yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Lalu kemudian menegakkan sholat. Makanya kalau Anda lihat di Baitul Mal Mudzalan di infak beras itu pagi ngaji imla khot yang dicek amalia harian gitu. Nggak ada kita temukan fundraising gimana gimana, jarang belajar banget. Manajemen jarang itu ya. Jarang. Jadi taat, habis itu yang ketiga wa mimma razaqnahum yunfikun. Baru kemudian orang itu bisa berinfak. Maka ini berulang di surah Ibrahim kan. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah, apakah kamu enggak lihat Allah memberikan perumpamaan kalimat yang baik, kasajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik asluha tsabit, akarnya menghujam, wa faruha fis sama, dia punya batang kokoh, dia punya kehidupan, baru uti ukulaha kullahin bithirabi, baru bisa memberikan rasa buah yang manis. Jadi mobilisasi umat yang saya rasakan adalah edukasi first. Tarbiyah first, edukasi taklim first. Habis itu program. Jadi umat itu setelah diedukasi jangan ayo kumpul-kumpul uang, jangan, tapi program apa. Dan bagi saya orang Indonesia ini dia butuh ngelihat. Dia butuh 15 kali penawaran Ki kalau dalam istilah sales. 15 kali penawaran gitu. Satu, gue punya nasi box nih, ente mau gabung gak 10.000 penawaran satu. Kedua, udah terbagi nih, ketiga, gue udah gerak nih, keempat, udah gini, 5. Sampai 15 kali. 15 kali. Jadi umat itu awal butuh edukasi. Yang kedua jangan cuma langsung disuapin. Lalu kemudian kita butuh program. Dan program ini umat ini habis ngelihat dia pengen lihat kita serius nggak gitu. Jadi banyak teman-teman saya itu baru donasi ke Berkabok lepas bulan ke-6, lepas bulan ke-7. Ada yang baru setahun baru join. Ada yang 1,5 tahun baru apresiasi, baru ngomong, alhamdulillah lu istiqomah, gua acung jempol gitu. Oh, jadi ada umat juga yang ngeliat dulu ya. Monitoring dulu. Sejarah berulang, Bro. Kalau kita lihat sebetulnya Fatu Mekah ketika Rasulullah menaklukkan Mekah, itu kan kaum muslimin loncat dari 10.000 sampai 120.000. Artinya banyak kafir Quraisy sebetulnya yang dia belum berislam, tapi udah falling in love sama Islam. Tapi dia lagi nunggu momen nih gimana. Begitu Islam menang nih, gua join. Kalau udah banyak duit gini gua join. Oke. Jadi kalau saya bilang keimanannya Abu Sofyan lah. Tapi kan bagaimanapun Abu Sofyan sahabat mulia juga. Akhirnya beriman juga. Muawiyah anaknya jadi pemimpin Bani Umayyah kan, khalifah. Mulia juga gitu. Tapi
kita harus sadar bahwa keimanan kaum muslimin di Indonesia ini keimanan versi Fatu Mekah. Iya. Mungkin ada sih orang yang begitu ngedenger program, tahu ini tokohnya oke lah, bagus, langsung ikut. Tapi yang segitu nggak banyak ya? Ya, banyaknya ngeliat dulu ya. 2,5 tahun yang lalu orang tuh bingung sama saya. Ngapain lu deketin Lukmanul Hakim? Oke. Ustadz nggak ada followernya. Belum ke Hijrah Fest, belum ke Barisan Bangun Negeri, BBN, nobody. Tapi kemudian saya tulis terus. Saya deketi, saya tulis terus, dan saya bilang saya mepet, saya santri. Orang tuh kemudian questioning, bertanya, kenapa kamu deket-deket Lukman? Ngapain? Oh, ada sampai pertanyaan seperti itu? Ada 30 ton kan? Orang nggak beriman di 30 ton. Begitu sekarang 700 ton baru nih ya. Udah Begitu geter 700 ton yang ngomong-ngomong begitu ikut foto semua sama Kiai Lukman. Oh, kiaiku apa segala macam. Kan saya ngelihat di Facebook nih orang-orang yang dulu meragukan, tapi nggak apa-apa lah. Itu kan keimanan Abu Sufyan. Dan memang ya awal-awal Dan di 700 ton ini ada juga yang masih belum beriman. Oh, masih ada. Nunggu 1000. Dia nunggu 1.000-1.500 mungkin. Iya. Dia nunggu berasnya mungkin di depan rumahnya baru dia beriman gitu kan. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ya itu, tapi saya lihat ya mudah-mudahan on the track ya. Amin. Minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbin nas. Bahwa nampak-nampaknya ini udah on the track. Nampak. Jadi kalau saya rasakan tuh taklimnya jalan, ekosistemnya terbentuk, dan kemampuan untuk eksekusi programnya ada. Ya. Tapi ini kalau seandainya kita balik lagi buat ngebantu umat yang mau startup, yang mau ngebangun seperti antum gitu tuh ya. Itu kan berarti kan setelah edukasi kita kasih program. Tapi kan biar bagaimanapun butuh kita itu ilmu, entah leadership, bagaimana dia memimpin gerakan untuk memobilisasi umat. Dia juga butuh ilmu manajerial sih buat gimana caranya seperti itu. Mungkin kalau antum dulu basicnya ada waktu memang ngurusin pengusaha seperti itu. Tapi nggak semua umat punya tuh ilmu kapasitas seperti itu. Nah, untuk mereka untuk bisa bangun sampai bisa dengan memberdayakan harta umat. Kalau kata antum kan, kalau umat itu nggak dikasih program dan nggak disalurin dananya, itu bakal dipakai yang aneh-aneh itu. Iya. Kemarin tuh 8,5 juta buat baut motor. Ya, betul buat baut motor gitu kan. Helm 40 juta. Helm 40 juta, ada orang beli piring 80 juta. Ini kan jadi kemubaziran yang nyata nih, dan kita pengen toko-toko kayak antum nih nggak 1-2 gitu. Dan ya, mudah-mudahan banyak yang lebih hebat dari antum nanti. Terinspirasi dari antum tapi lebih hebat. Boleh ya Sat ya? Ya, kalau tadi ada perkataan bahwa ada pengalaman basic kelola SSN, itu dunia yang sangat berbeda dan logika yang sangat berbeda. Ini gitu. Kepala saya dan perasaan saya tuh turn around 180 derajat waktu turn ke dakwah ini. Satu yang saya rasakan adalah saya ini kan kalau dalam istilah mesin kecerdasan sensing, oke. Saya belajar dengan mencontek. Jadi saya nggak tiba-tiba emerging bikin berkah box. Dari 2018 SSN ada, saya udah deket sama Kiai Lukman. Saya ikut pertemuan Paskas. 2019 lebih intens. 6 month saya ngabdi ke seluruh infak beras di Indonesia. Saya terbang kemana-mana ke forumnya Kiai Lukman, mepet ke Kiai Lukman, ada di Jakarta saya mepet, ke Pontianak saya mepet. Saya hidup sama Kiai Lukman 5 hari, 6 hari, seminggu di hotel pagi, siang, sore, malam. Di situ saya melihat cara. Oke. Jadi di situ saya melihat konsep. Seperti sederhana, Kiai Lukman selalu bilang gini, 1 orang 100 juta itu tidak lebih baik daripada 100.000 orang. 1.000 orang 100.000 itu barokahnya lebih besar. Karena keberjamaah itu ada berkahnya ya. Keberjamaah itu ya. Alasan spiritualnya keberjamaah. Tapi begitu kita jalan nih, alasannya adalah kontinuitas. Walaupun sedikit tapi repeat. Itu lebih powerful daripada repeat, retail banyak. Dan saya kan ketemu program Kiai Lukman, infak beras, ayo mulai 25.000. Kapan terkumpulnya? Iya. Jadi baik fundraiser, seperti saya kan mau jadi fundraiser bisa 25.000. Dan juga orang kadang-kadang shock gitu loh. 25.000. Yuk bercanda nggak? Tapi it happen. Bener-bener 25.000 tiap Jumat. It happen. 700 ton itu kan dari 10.000 25.000. Dan mau nggak mau memang promosi terbaik itu mouth to mouth ya. Jadi kalau seandainya dari mulut ke mulut itu baik, asalkan kecil tapi kita istiqomah yang bagus, umat juga ngeliat akhirnya rutin dan tambah banyak. Jadi kalau saya lihat nggak di titik word of mouth-nya Ki. Jadi sudut pandangnya nggak di sudut pandangnya itu di barir to donate. Jadi hambatan untuk donasi.
Ketika saya mulai program Berkah Box, orang tuh banyak yang nanya, minimum berapa? Bener nggak 10.000? Begitu kita ngomong bener 10.000, begitu 10.000 kita doain, sebut nama, dia jadi bingung kan? Oh ya 10.000, Bisa respect gitu banget ya, ya, bisa. respect banget ya. Wakaf juga gitu. Wah kalau di masjid ini wakaf minimal 500 atau 100, ini berapa? Saya bilang 10.000. 10.000. Umat tuh ternyata, umat tuh mau bantu. Cuma kitanya kadang-kadang tuh salah maintain. Oh iya. Kayak misalnya, ayo donasi begitu 10.000, ya elah ente transfer segini. Jadi malah mengecilkan sesuatu yang sebenarnya ada kesempatan di situ, Iya. ya, ada opportunity di situ, ada Iya, peluang. gini lah. Kalau ente punya produk 10 juta, kayak misalnya kemarin program bisnis klinik saya sama Kang Dewa. Iya. Gue mau ikut, orang nggak punya uang, orang nggak bisa ikut. Oke. Itu namanya barrier to join, ya barrier to join, ada batas. Ada batas. Tapi kalau ente bilang sama umat 10.000, you bisa join. Iya. Karena Itu- no barrier itu barriernya kecil sekali. Ya Umat kapasitas siapa sih yang dia nggak punya, 10.000 tinggal gitu ya. sebetulnya trust. Iya. Nah, makanya saya balik begini, 10.000 tuh sebetulnya mahar kepercayaan dia. Dia percaya nggak 10.000? Orang tuh kalau nggak percaya 10.000 dia nggak mau kasih. Bener nggak? Walaupun kecil. Wah gila aja 10.000. Ini kalau 100.000 orang gimana 10 juta? Gua nggak mau, gua nggak redo. Iya. Kalau dia nggak trust, dia nggak percaya. Kalau dia nggak trust, dia nggak transfer. Berarti kalau dia udah transfer 10.000, dia berarti punya trust. Kalau dia punya trust, kita bisa kelola jadi 10 juta. Ngerti nggak maksudnya? Ini donasi 10.000 tiba-tiba kurban 2,75 transfer. Akhirnya kan keluar juga 2,75 gitu loh. Jadi walaupun kita awal-awal 10.000, orang yang sudah trust dan udah ngeliat program aslinya. Satu database kemarin saya harus wakaf 30 juta. Itu happen. Start from 10.000. Start from 10.000 ya. Begitu Jadi 10.000. Kalau seandainya dari sudut pandang antum, kalau kita ngelola program wakaf, tapi kita wakaf batasin minimal 1 juta, itu umat susah ya. Mulainya karena nggak semua bisa ikutan. Iya. Seperti itu. Nggak beginilah di perusahaan komersil selalu ada product penetration. Iya. You pasti dipancing produk yang murah, gampang gitu loh. Habis itu you pasti dieksploitasi macam-macam. Iya. Selalu begitu kan. Nah kita di dakwah ini masa bariernya ditinggiin, rendahin aja dulu. Tapi begitu dia rendahin 10.000, dia ngelihat cara kita kelola, dia ngelihat realisasi, dia ngelihat kita benar-benar bangun, dia ngelihat masjidnya udah jadi. Saya mulai November wakaf, 1 Januari masjid udah bisa dipakai, masjid sementara. 6 month, 6 bulan, jamah 200, santri 30. Allah. Jamah 200, sholat reguler ya, maghrib reguler, isya, it's not sholat Jumat. Jadi udah membludak sampai space luar. Sholat rawatib 5 waktu sampai 200-300 jamaah. Maghrib isya. Itu masjidnya masih sementara. Masjid sementara, GRC. GRC. Santri 30. Taro apa baju di satu room, malam dia tidur di masjid. Tapi udah jalan. Sekarang banyak yang udah selesai 1 juz Al-Baqarah. 30 orang, start from zero. Ya, 30 anak. Maka umat ngelihat progres. Umat ngelihat oh jalan. Dari 10.000, lama-lama dia naikin 100.000. Lama-lama dia ya udah deh gua aduh. Bayangkan misalnya di wakaf ya, saya data wakif ada 1.200. Kemarin saya japri satu-satu ucapkan terima kasih. 80 juta masuk. Assalamualaikum, makasih. Ini belum masuk Jumat ya. Ini ada yang rencana Jumat ya. Jadi mungkin 150 jutaan. Dan itu yang antum tulis di Facebook sentuhan manusia. Jadi memang kalau seandainya kita mau maintenance umat tuh jangan otomatis ya, perlu rasa ya supaya umat merasa terperhatikan. Kalau puluhan ya. ribu ya otomatis enggak, kebetulan saya lagi ada free juga lagi PPKM, terus juga saya ngelihat juga 1.200 wakif kayaknya banyak yang lupa juga. Ini juga penting ya. Tapi mau nggak mau Zat, pasti Al Fakir sendiri ngerasa kalau seandainya nyumbang ke suatu lembaga ya ngerasa diperhatiin langsung gitu tuh. Kami perhatikan. perhatikan. Pasti seneng gitu tuh, dan ya mau nggak mau akhirnya kita tuh jadi tertarik yang mungkin udah jauh, jadi kita mau infak lagi gitu kan. Jadi sorry Ki, ada logika donasi yang kawan-kawan ini nggak sadar. Donasi itu ente mesti donasinya terjadi, donasinya berulang, donasinya membesar. Terjadi berulang membesar. Oke. Bisa Anda jelasin satu-satu tuh? Ya artinya kalau donasi terjadi ke orang yang baru, dia mau donate. Nah disitulah campaign kita FB Ads bermain. Yang buat awareness dulu. Tapi begitu donatur ini masuk, kalau dia nggak repeat, ini yang bikin entitas dakwah ini kerja keras karena dia selalu mencari donatur yang baru. Karena logikanya gini ya, ini udah umum. Donatur itu ketika ada donatur pertama dia mungkin tertarik, tapi yang membuat dia donasi terus, kita berprogres.
kita berprogres. Itu yang membuat dia kemudian ingin terus-menerus membersamai. Karena kan cash flow orang itu kan terus-menerus. Dia punya penghasilan bulanan, dia punya penghasilan harian, dia punya penghasilan apa. Kalau kita tempel terus-menerus kan nggak dari kita. Saya sampai sempat ketemu nih beberapa teman-teman, Ustadz, kurban di Berkabox bisa nggak? Zakat mal di Berkabox bisa nggak? Saya bilang kami belum urus UPZ, tapi kalau Anda mau zakat mal boleh ke lembaga yang lain dan seterusnya gitu. Terkait tadi donasi itu masuk ya, berulang dan membesar. Dan ternyata memang nggak sedikit komunitas filantropi atau lembaga filantropi itu yang memang fokusnya banyaknya mindsetnya nyari donatur baru terus. Tapi mungkin nggak ngerawat donatur-donatur yang pernah masuk akhirnya bisa ngebuat mereka repeat. Nah, antum melihat di situ berarti kesalahannya mungkin proses yang jalan dari donasi masuk ini tidak umat ketahui atau tidak transparansi atau seperti apa tuh, Ustaz? Sebetulnya beberapa entitas tuh udah transparan ngumumin di web, lalu kadang-kadang akuntan publik juga dikerjain gitu. Lalu kadang-kadang dia tempel di pondok. Cuma permasalahannya you nggak buat direct communication ke mereka. That's the problem gitu loh. Orang sekarang kan digital kan. Anda nggak bisa lihat di papan pengumuman pondok, nggak mungkin. Atau bahkan gini ya, Anda suruh lihat ke web aja dia nggak mau. Makanya Berkabox menyadari itu di awal-awal. Maka kalau ada yang donasi, WA-nya kita tangkep, kita kasih ID, masukin di grup donasi, habis itu kita edukasi di situ. Realisasi segini, laporan segini, ini contoh kegiatan segini. Saya pun taklim voice note di situ. Dan yang dilaporkan itu sampai dengan sedetail-detailnya yang antum laporkan. Ya kalau Berkabox kan sederhana, masuk akad berapa box, realisasi berapa box, saldo berapa box. Ya detailnya ya detail. Kalau dikatakan detail masjid ini 45 box, 54, 55 ya detailnya detail itu. Tapi kalau detail pembelanjaan kan karena yayasan ini kan belanja ke vendor kan. Jadi kita laporannya bulky ya. Maksudnya bulk, belanja sekian gitu-gitu. Realisasi sekian gitu. Alhamdulillah. Jadi apa nih yang antum lihat dari kondisi umat saat ini? Ya Masya Allah, sekarang nih gimana Ustaz ya? Anak kadang miris juga nih, kita sekarang lagi musim pandemi. Di luar umat yang mungkin kalau seandainya masih kerja masih aman lah, gaji kepotong, tapi sekarang banyak yang ke PHK, ada yang usaha jadi tutup, ada yang mungkin pedagang kaki lima sampai di berita itu sampai di barangnya diambilin segala macam. Udah mana pandemi nggak boleh jualan sampai ekonomi terpuruk seperti itu. Nah, kita sebagai umat Islam yang harusnya berdaya, yang harusnya mampu, kita mau ngebenahin umat nih mulai dari mana sih? Kan kalau kata guru kita Buya itu kan dakwah tugas semua. Nggak harus jadi kiai, nggak harus jadi ustadz yang kita dakwah di mimbar gitu ya. Karena kita sadar keilmuan kita bukan di situ. Tapi dakwah apa yang Allah titipkan nih, apa yang kita mampu, apa yang Allah titipkan ya mulai saat ini. Nah, menurut antum nih strategi apa yang bisa kita lakukan secara umat global seperti itu kalau seandainya urusannya mobilisasi ini yang kira-kira kompak walaupun dengan jalannya masing-masing. Seperti itu. Jadi ini maaf, pertanyaan ini saya harus jabarkan rada panjang ya. Oke, siap. Ya mungkin 7 menit 5 menit. Jadi gini. Dalam ilmu negara modern, ya, kita tuh masyarakat sipil, ditarik pajak sebetulnya namanya yuran yang dipaksakan lewat pajak pertambahan nilai, pajak ini itu segala macam yang kita kumpulkan ke negara. 1.000 triliun itu kurang lebih. 1.000 triliun. Hasil raihan ya dari Dirjen. Lalu kemudian ada pemasukan bukan pajak, pemasukan negara bukan pajak PNBP 800-an. 1.800 tambah utang ya mungkin 2.200 lah sama utang-utang karena memang anggaran defisit ya masuk 1.800 belanja 2.400. Nggak tahu juga nih ilmu defisit dari mana gitu ya kan. Kalau kita gaji 1,8 juta ya belanja aja 1,8 juta kan. Tapi negara punya pikiran yang berbeda. Oke lah. Tahu juga kita bukan kita presidennya, bukan kita menterinya gitu. Logika ini sih nampak baik-baik aja. Ya, saya banyak punya teman di Norway, negara Skandinavia itu mereka pajak sampai 30%. Di sana pajak sampai gede 30%. Banget, tapi lahiran gratis, pelayanan publik, jalan segala macam. Jadi itu, semua pun nggak ada yang masalah dipajakin ya. Nggak ada yang masalah sebetulnya. Jadi sebetulnya ada sebagian segmen kaum muslimin yang mengharapkan pajak ya. Itu telaah kajian ideologis berikutnya. Tapi kalau kita sekarang di negara pakai hukum positif, inilah yang berlaku. Nah, logikanya adalah yuran ini ditarik dan kemudian dikelola dari pusat lewat pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan seterusnya. This is the problem. Ini problem yang saya temukan ya. Karena waktu SSN saya keliling ke 40 kota provinsi, saya terbang ke Gorontalo, saya ke Ternate, saya ke Nusa Tenggara Barat, Mataram, Medan, Aceh aja yang belum ya.
Saya kemana-mana lah, udah Sumatera, Lampung, Jambi, selesai lah ya, Palembang, Pontianak, Banjarmasin, Tabalong apa, beres lah. Sulawesi lagi-lagi tuh, Makassar, Bone, apa, Palu, udah beres lah. Saya, alhamdulillah ya, saya bisa membaca. Apa problemnya? Indonesia luas bos, dan masyarakat kita ini secara demografi dia adalah klaster kesultanan sebetulnya. Itu yang menurut saya nggak nyambung dari segi pengelolaan. Makanya contoh misalnya pemerintah Kabupaten Bogor. Anda tahu nggak populasi Kabupaten Bogor? Itu 5 juta orang, segede Singapura. Bogor doang kabupaten ya? Kabupaten, kota Bogornya 1 juta. Jadi 6. Itu kabupaten segede negara Singapura, Anda bisa bayangkan. Makanya ada Ciawi, ada Cilengsi, wah pokoknya rumit gitu loh, karena gede banget. Makanya teori saya adalah umat ini harus dipecah dalam klaster pengelolaan terbatas. Namanya masjid. Ada 1 juta titik masjid di Indonesia. 10% aja yang insyaf. Kita nggak minta semuanya insyaf jadi masjid berdaya. Gue cuma minta 10%. Gue lagi nih, sorry ya. Anda cuma minta 10% nih. 100.000. Setara dengan jumlah kelurahan dan desa 80.000. Udah 100.000 masjid nih. Kita hitung aja. 100.000 masjid. Kalau satu masjid kelola 2.500 warga. Itu kan 2.500 warga kalau dibagi kepala keluarga cuma 500 kakak. Itu masjid berkaboks. Satu masjid kelola 500 kakak, 2.500 warga. Itu ketemu angka 250 juta kaum muslimin. Dan itu sudah terjadi di Berkaboks sekarang. Kita urus 3 RT. Siapa yang isoman kita kasih makan. Siapa yang putus kerja makan di masjid. Siapa yang mau kerja di masjid kita kasih penyediaan. Ini nanti mau buka peternakan, mau buka segala macam. Itu baru satu masjid Berkaboks di Karangjoang. Urus 3 RT. Next kami mau urus 1 kelurahan Karangjoang. Jadi mimpi kita di Berkaboks ya, kita kan perisi negara. Jauh bro. Jauh. Ngurusin kelurahan dulu ya. Kita kan ngurusin kelurahan. Tapi kalau misalnya model ini ente bisa jalanin untuk diduplikasi di 80.000 titik desa dan kelurahan. Ini beres umat ini. Jadi kembali lagi ngurusnya sama masjid. Nggak bisa ngurus pakai balai desa pak. Nggak bisa juga ngurus pakai misalnya kepimpinan desa yang pilkades ganti 5 tahun sekali, nggak bisa. Dia harus dipimpin oleh pemimpin masjid. Rasulullah kan jangka panjang, mimpin itu kan lama kan, visioner. 13 tahun. Umar bin Khattab, dan ini kan diwariskan, makanya disebutnya dengan khalifah kan. Khalifah kan asal kata bahasa Arab, lamfa kan pengganti. Artinya, jadi digantikan, misi itu dijalankan, digantikan terus gitu. Terus, kalau kita kebalik di sini ya, ganti kepala, ganti program ya, Iya. ganti sistem. Makanya kembali sama pembahasan kita tadi, kenapa sih ini nggak bisa jalan nih pengelolaan, gimana sih solusinya, ada pandemi dan segala macam. Masjidnya difungsikan. Jadi kepemimpinan itu harus balik lagi ke masjid. Ini karena saya banyak nulis banyak nulis isu-isu kenegaraan kan di Facebook. Banyak yang kapan ente jadi presiden. Kapan ente bikin parpol, pokoknya macam-macam lah komentar-komentar. Ya. Saya mau nulis cuma nggak apa-apa. Ini spesial saya buka di podcast. Ini konten pertama spesial. Konten pertama saya buka rahasia aja. Kita cuma butuh 100.000 anak muda mimpin. 100.000 anak muda mimpin. 100.000. Jadi per satu masjid 1 anak muda. Satu masjid 1 anak muda. Oke. Kalau ada baru aneh ke politik. Oh. Karena zaman sekarang kalau kagak ada yang sefrekuensi gitu, kita mimpin juga belum tentu bisa merubah sistem. Ada 1 juta titik TPS, nanti muter-muter lagi. Saya ngitung anggaran total ya, artinya total belanja demokrasi itu nggak mati 100 triliun. Satu entitas parpol. Anda urusin 1 juta titik TPS, kerja mungkin 2 tahun jelang-jelang itu kan banyak sekali gitu loh. Jadi banyak yang nanya, gimana nih bikin negara, kapan bikin parpol segala macam. Nggak bisa dari atas. Nggak bisa dari apa maksudnya, ada sosok yang karismatik, Randy Saputra bangun sebuah parpol atau apa, atau pemimpin itu. Nggak, teorinya nggak kayak gitu. Apalagi namanya partai box. Nggak, teorinya kita mesti mulai dari bawah. Kita harus pegang rakyat. Rakyat ini kan kurang pengasuhan, dia lapar, dia butuh kita taking care gitu loh. Nggak bisa, jadi menurut saya politik itu nggak bisa politik gagasan. Ini bukan money politik ya, bukan kami bayar kamu pilih saya, no. Tapi ini tentang kepercayaan. Banyak yang ngomong 1 suara 1 juta. Menurut saya bangun kepercayaan nggak bisa 1 juta per orang. Per kepala. Anda harus rawat, bukan cuma mau dekat pemilu gitu loh. Anda harus bikin rakyat ini, umat ini percaya kembali pada masjid. Sorry ya, jadi untuk mendalam nih Ki, saya harus sampaikan ini. Orang masjid maju pemilihan RW aja kalah.
nggak usah ngurusin wali kota bupati ya, maju RW aja ya. Kalau Orang masjid nih, lama di masjid, soleh, maju aja kepala desa, menang nggak? lawannya orang yang sering nongkrong. Iya. Yang menang siapa kira-kira? Orang nongkrong kan. Jadi kalau di titik itu aja ente masih bermasalah, kita mesti beresin memang di klaster yang kecil. Yang dari Ya bawah gimana dulu. kita masjid cuma jadi, mohon maaf ya, ibadah mahdoh, nggak lebih baik daripada sebuah event aja kan. MICE, jadi kayak mass management gitu loh, kayak apa ya, kayak manajemen building, buka, sholat, ibadah gitu kan. Rasulullah nggak menggunakan masjid untuk itu. Bukan cuma untuk Bukan sholat cuma lima untuk waktu. sholat 5 waktu. Rasulullah ta'limnya di situ, ngurus umat di situ. Umat kalau ngadu kemana? Sekarang gini deh, orang di PHK ngadu kemana? Ana nih di Masjid Berkaboks kalau khutbah selalu bilang kesulitan ngomong sama masjid, jagoan banget walaupun uangnya belum ada gitu. Tapi minimal ada dapur umum. Iya, Ente lapar, betul. ayo masjid. Karena sekarang kita percuma kalau pakai lembaga negara, PHK, ladu kelurahan juga nggak bisa kan. Ya, tapi kalau Iya. seandainya hadir masjid dalam artian minimal ngerangkul, ngedengerin, ngasih solusi walaupun nggak real langsung ya. Iya. Minimal mereka tuh ngerasa Iya. gitu ya. Saya nggak bisa menyalahkan negara juga karena kalau Anda tarik ke belakang, ini kan cuma struktur pemerintahan Hindia Belanda yang dikopas. Yep. Ya kan karisidenan segala macam. Ini kan struktur VOC pemerintah Hindia Belanda. Fungsinya apa sih? Pemerintah Hindia Belanda ini buat struktur seperti ini, industri. Jadi dulu kita ini negara untuk memproduksi komoditas. Makanya hampir semua gedung-gedung tebu sekarang jadi stasiun kereta kan. Itu kan rel-rel distribusi tebu ya kan. Nah, jadi gini loh. Ini tuh pemerintah yang sekarang ada, ini pemerintahan untuk membackup misinya pemerintah Hindia Belanda untuk industri. Bukan misi pengelolaan masyarakat. Karena memang awalnya VOC itu ya buat lembaga dagang ya, Ya buat kan kita komoditas lari ke 3,5 Belanda abad ya. itu kan 200 tahun VOC dilanjutkan sama pemerintah Hindia Belanda. Pertama perusahaan, lalu kemudian pemerintah Hindia Belanda take over gitu loh. Dan bahkan kan waktu kemerdekaan pun kita take over utang loh sebetulnya. Ini kan sebetulnya masalah akuisisi aset aja. Jadi ada hutang yang dibebankan lagi ke kita dan baru lunas tahun 2000 kemarin. Dalam sebuah konferensi itu diangkat 1949 kita damai sama Belanda itu kan karena kita serah terima akuntansi. Artinya gini loh, bahwa government mengurusi Anda nggak bisa bayangkan kayak Qatar. Saya ke Qatarin 400.000 orang foreignernya 2,4 juta orang. Dubai Emirati, Uni Arab Emirat itu Emirati 3 juta orang, foreigner 7 juta orang. 3 juta loh. 3 juta itu gedean Kabupaten Bogor. Apalagi ada bilang Singapura 5 juta, Korea Selatan 46 juta segede Jawa Barat. Iya. Kita di atas 200 juta Kita ya. huge, kepulauan 33.000. Maka perlu model kepemimpinan yang berani, yaitu kepemimpinan lokal. Dan kepemimpinan lokal ini nggak ada yang promote. Kita selalu mendewakan, si ini bisa menyelesaikan Indonesia, nggak bisa. Selagi masih gini-gini Sehebat-hebatnya narasi saya misalnya, sekuat-kuatnya saya gagah apa segala macam punya dukungan, tanpa didukung oleh teman-teman di daerah yang megang masyarakat nggak bisa. Maka saya menyebut 100.000 presiden muda, 100.000 pemimpin muda, 100.000 leader lokal. Ini harus muncul Dan per itu desa. PR kita ya. PR kita. per desa. Jadi mau nggak mau podcast dengan ini yang mengamplifikasi itu. Insya Allah. Mudah-mudahan kita jadi pemimpin. Jadi Iya. antum melihat dengan segala kerumitan, kompleksitas masalah yang ada di negeri ini, Iya. baik itu hukum, ekonomi, kesehatan dan segala Iya, macam, iya. itu hanya bisa terselesaikannya dari yang kita ada di daerah-daerah ini ya, kita munculkan duplikasi. Bener gini, ini bakal mind blowing ke teman-teman. 1 tahun Indonesia lahir 5 juta bayi baru. 1 tahun. Count in, hitung ini ya. 5 juta bayi baru lahir tahun ini. 6 tahun kemudian butuh 5 juta kursi SD. Oke. Is that right? 6 tahun kemudian butuh 5 juta kursi SMP. Bener dong? Betul. Ini kan 5 juta bayi ini. Dia lahir terus, dia butuh tempat sekolah, tempat segala macam. Ente cek SMP negeri, SMA negeri, nggak cukup. Gak cukup. Iya. Mau 20% anggaran ini, 400 triliunan Anda mau bangun gedung, nggak cukup. Karena nggak nyambung, solusinya bukan di situ. Sekarang kita hitung, 100.000 masjid, terima 50 santri per tahun, ketemu angka 5 juta. Allah. Selesai. Tutup semua sekolah negeri, nggak usah ada bantuan operating, 400 triliun jadi bantuan langsung ke masyarakat aja, nggak usah ada dana pendidikan. Masyarakat aja, lewat masjid. Kalau mau 100 triliun ya bagi-bagi ke masjid, udah banyak banget itu. 100.000 masjid terima 50 santri setiap tahun. Berapa sih kita belajar itu? Kalau misalnya kutab
6 tahun SD tambah 12 tahun berarti 600 kursi kan. Satu masjid sediakan 600 kursi, 300 ikhwan, 300 akhwat. Bisa. Itu cuma aneh hitung 24 lokal. Bisa 24 lokal. 24 lokal tuh 6 lokal. 6 lokal 2 lantai. Anda ngeliat gagasan antum ini jadi ingat salah satu tokoh nih, Sat. 6 lokal 2 lantai, 24 lokal. Selesai. Antum pernah dengar Baidu Zaman Said Nursi ya? Ya, akhir-akhir Utsmaniyah mau runtuh. Aneh tuh. Tokoh sufi di Turki. Di Turki yang mungkin sejaman Tasawuf. dengan Mbah Hasyim Asy'ari di Indonesianya itu. Itu beliau memang punya cita-cita tuh mau bangun masjid sebagai universitas lah, dalam artian sebagai, karena pada saat itu di Turki itu banyak pemuda-pemuda yang tertarik dengan ilmu Eropa. Akhirnya dibuat saingan, mau buat saingan, dan memang harus dikembalikan lagi ke masjid. Tapi belum mulai, ternyata Allah takdirin beda. Jangan-jangan antum menurut Baidu Zaman Randy Saputra nanti. Saya sama Baidu Zaman tahu kenal, cuma saya nggak mendalami pemikiran beliau ya. Allahu alam ya. Bagi saya ini pikiran yang umum sih, karena Rasulullah nyontoin gitu. Jadi ini bukan apa ya, maksudnya bukan kita copy paste harokah transnasional al-akhirun yang akhir-akhir mutakhir, enggak. Kita ke Rasulullah. Rasulullah tuh mulai dari masjid. Jadi sederhana itu gitu. Makanya kalau kemudian kita lihat Turki sekarang kan, kita ngelihatnya sosoknya superhero, ada Erdogan dan seterusnya. Kan sebetulnya bukan Erdogan. Ini kan lembaga khatib masjid sekolah yang kemudian menjaga kekuatan kaum muslimin di Turki udah lama. Ini Erdogan itu adalah output kerja politik kaum muslimin puluhan tahun. Iya betul. Dari tahun 70 Reva lalu kemudian beliau semenjak turunnya Kemal Atatürk ini ya, dibangun sampai akhirnya sekarang Reva tuh titik poinnya lah. Terus kemudian bersama dengan, walaupun akhirnya konflik ya, kan awalnya bersama Gulen ya, Fethullah, ada Musiat, ada kemudian grupnya Gulen, tapi kemudian ya mereka pecah dan seterusnya. Tapi anyway ini kerja kaum muslimin cukup panjang gitu loh. Jadi kalau saya hilangkanlah imajinasi Ratu Adil turun, imajinasi maksudnya Indonesia ini diselesaikan dengan satu tokoh satu. No, saya juga nggak pernah berharap seperti itu. Saya malah berharap saya urusin Kelurahan Karangjuang, you bisa contoh. Karena saya pun begini, karena kayak Lukman menyelesaikan hal kecil di Pontianak, di Sungai Raya Dalam. Jadi beliau bilang netes, tempatnya kecil, start small, start easy. Apa yang Kiai Lukman lakukan di Pontianak, itu akhirnya punya vibrasi ke saya. Kiai Lukman nggak bangun apa-apa di Balikpapan, cuma satu infak beras 100 ton, tapi kemudian berkah box ya itu spiritnya dari Kiai Lukman. Masjid Kurir Langit Syahid baru Sulawesi Selatan, ya spiritnya Kiai Lukman. Kayak saya sekarang di Berkabok Spirit, akhirnya di Cirebon ada Aba Abdurrahman bin Auf. Udah mau bangun dapur mulia. Dapur mulia kemarin udah ya. Bagi beras. Ini kan vibrasi, Pak. Nggak perlu Lukmanul Hakim nama, nggak perlu Randy Saputra, tapi kerjanya, ideologinya, kerjanya. Alif pegang Cirebon, kota kecil, ada saudara kita Ihsan pegang Bobos. Ada brother Rizky entah pegang mana nanti di satu kelurahan satu desa. Let's start dari tempat yang kecil. Start small, start easy. Start small, start easy, fokus kecil. Mulai dari yang kecil, mulai dari yang mudah. Dan insya Allah kalau seandainya memang bagus bakal terduplikasi dan secara terus menerus. Dan kita mesti berani bro. Artinya kita harus ngomong sama orang desa, ini masjid akan ngasuh desa. Siapa yang panen kami beli hasil panennya. Siapa yang butuh benih kami kasih benihnya. Siapa yang butuh modal kerja kami kasih modal kerjanya. Siapa yang butuh makan datang ke dapur umum masjid. Jadi jangan parnoan lagi pengurus masjid, pemikirannya masih siapa yang punya anak sekolahkan di masjid. Makanya masjidnya mesti independen dikelola. Iya. Rasulullah kan nggak tiba-tiba ayo bangun kepanitiaan, pilih ketua DKM. Rasulullah kan pimpin masjid itu, beliau bangun makanya Masjid Nabawi itu yang benar. Iya. Rizky bangun masjid ya udah masjidnya Rizky, otoritas. Sekarang ini begitu umat nggak punya otoritas bingung, Pak. Uang kas masuk nggak jelas kemana. Kami di Berkabox nggak ngelibatkan warga, bangun struktur sendiri, yang penting manfaatnya sendiri terlaksanakan, dan memang semua prosesnya yang bisa dilihat sama orang. Gitu. Itu perlu, itu kajian berikutnya lah masalah otoritas masjid ya. Tapi anyway itulah artinya kalau harus kitanya ini keruwetan gimana dan seterusnya. Karena kepemimpinan kita terlalu sentralistik. Ini harus dikembalikan lagi pada sentra-sentra kecil. Indonesia luas bro. Antum ke Singapura kelilingin sebentar selesai.
Antum kah apalagi ke Dubai ya. Dubai apa Abu Dhabi. Alhamdulillah saya pernah ke Urun. Dubai Sat. Iya. Iya, cuman ini doang, transit doang. Transit Dubai terbang lagi udah. Uni Arab Emirat ya mereka 9 juta populasi cuma kota-kota kecil gurun. Gampang lah ngurusnya. Indonesia nih la haula wala quwata illa billah. Semua tempat ada manusianya, lembah gurun, gunung, padat, ngeri Indonesia. Belum lagi budayanya beda, karakteristiknya beda. Ente Cirebon aja kan mutasyabihat, Jawa Barat kah, Jawa Tengah kah, Mutasyabihat. ini beda ruhnya. Jawa, Sunda, Cina, Arab ada semua di Cirebon nih. Iya, Subhanallah. Iya, Cirebon iya. ini kan artinya ya kembalikan lah sebetulnya pada ruh antropologinya negeri ini gitu loh. Makanya dalam studi saya ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli salim alaihi. Wali Songo mungkin menyadari ini gitu loh. Sehingga dibuatlah kesultanan-kesultanan chapter-chapter kecil. Makanya mereka tim kan. Para wali itu tim karena pendekatannya beda-beda gitu loh. Maka coba kembalikan pada ruh antropologinya. Kita nggak bisa ngurus Dari negeri. hitohnya ya, Iya, dari kita asli nggak seperti bisa ngurus negeri ini. Gua gubernur, gua mengurus. Saya deket sama timnya Ridwan Kamil tuh. Hands up loh tim. 46 juta orang segede Korea Selatan. Anggaran cuma 46 triliun gimana? Satu orang 1 juta. Orang 1 juta. Satu orang 1 juta dikelola 1 tahun gitu ya. Ini habis apa tuh? Beda. Gubernur tuh sebetulnya koordinatif aja udah nggak bisa. Umatnya harus diurus kecil-kecil. Iya. Harus bagi tugasnya nggak Iya. bisa secara satu ngurus 46 Di masjid juta ente mesti gitu ya. duduk dengerin masalah umat baru umat ini beres. Nggak bisa. Gimana? Nggak punya kerjaan laporin dinas tenaga kerjaan nggak bisa. Ini nggak bisa. Pengusahanya juga mau dibimbing banyak UMKM. Balikin lagi aktifin masjid. Masya Allah, tabarakallah, nggak kerasa ini Ustadz. Memang gimana ya kalau seandainya kita mau ngomongin PR umat kebanyakan ya. Tapi satu poin yang Ana dapat di konten awal Perdana Learning House ini, mau nggak mau kita memang anak-anak muda ini yang sudah harus turun ke lapangan dan ngelola umat secara langsung. Ya, dan kita duplikasi dan kita jangan pernah ngerasa berharap ada satu tokoh sosok yang paling hebat bisa merubah Indonesia. Selagi memang PR dan bebannya sudah sebegini luasnya, kompleks kita, rumit, nggak bisa diselesaikan sama satu orang. Ya, jadi mudah-mudahan saya berharap antum nggak cuma sekali datang ke sini, bisa-bisa antum ke sini, wasilah antum, ya Allah mudah-mudahan Kiai Lukman datang ke sini. Amin. Atau Kiai Sandi, ya siapa aja pokoknya. Start small lah, start small. Yang kecil-kecil, yang benar-benar bisa dilakuin, dan ini saat yang masih bisa Ana lakuin. Ya beda dengan sensing yang down to earth langsung menyentuh publik. Ana masih gagasan orang intuiting manusia langit. Jadi kalau boleh nih ya, nggak apa-apa kita extend waktu dikit ya. Jadi kayak gini, Ane tuh nggak punya channel YouTube. Saya memutuskan nggak bikin TikTok, nggak bikin channel YouTube, Instagram juga nggak diurusin. Ane cuma nulis di Facebook. Kenapa? Karena saya ingin memproduce gagasan, amplify orang lain. Saya lebih suka hadir ke Anda, ngisi di podcastnya Furqon siapa segala macam. Jadi silakan. Saya tuh nggak punya channel, tapi Anda kalau mau amplifikasi gagasan saya support. Alhamdulillah. Jadi kita bagi tugas gitu. Bagi tugas. Antum udah ngehilangin jubah keakuannya udah. Pokoknya manfaat aja udah untuk umat dan itu yang Anda senang dari antum. Soalnya gini, dulu kita 10.000 pengusaha kita gathered ya. Saya nggak tahu ya, mungkin apa karena saya kurang ngerasa dan seperti itu. Tapi menurut saya it's nothing happen so much gitu. Nggak ya, selain nih teman-teman alhamdulillah ada SSN, kami jadi semangat, bisa belajar dan seterusnya. Tapi dari 2019 November kami bangun Berkah Box. Masjid Al-Ghazali Gorontalo bikin dapur umum makan 3 kali sehari. Mereka tergerak. Masjid Al-Falah Sragen makan 3 kali sehari. Tergerak. Kambing guling segala macam tergerak. Masjid Hujan Assalam makan 3 kali sehari. Dan banyak sekarang masjid bergerak itu. Bikin dapur umum. Wonderful. Nanti Kak Nirwana punya program relawan dapur masjid, tapi itu gerakannya beliau. Masya Allah, itu terduplikasi. Jadi saya mikir nggak penting. Maksudnya lu pakai jubah organisasi gua, nggak penting lu pakai nama gua, nggak penting juga you baiat di publik. Oh saya anak buahnya Randy, it doesn't matter. Tapi kemudian gagasannya bisa dipakai dan manfaat. Gagasan bergerak, berputar. Saya gagasan ngalor ngidul akhirnya jadi pelatihan masjid bilioner kan. Sekarang udah 600 masjid insaf. 600 masjid, 3 angkatan insaf. Pelatihan di setahun.
Ini mohon maaf nih biar ini publik yang masih awam nih bisa paham insaf itu insaf apa nih Ustaz? Ya kan banyak Ini pengelolaannya ya. Iya, pengelolaannya banyak ya. masjid kan jadi tempat sholat doang, Iya. kasnya dikumpul-kumpulin doang, nggak disalurkan. Jadi ngerasa kayaknya khawatir takut kalau masjid ini dipakai uang untuk pemberdayaan umat gitu. Iya, sorry, ayatnya innama ya'muru masjidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah. Masjid itu punya function SK dari Allah di surah At-Taubah itu zakat. Jadi orang miskin tuh ngelapornya ke masjid, bro. Jadi kalau masjid ente nggak bisa solusin orang miskin tuh belum function sebetulnya. Mengkhianati surah At-Taubah. Iya. Serius ini. Jadi bukan cuma hanya untuk ibadah. Iya, sekarang kalau takmir datangin, Pak saya kurang makan, ya bukan urusan saya. Kata takmir kan begitu. Pak saya nggak punya kerja, dia bukan urusan saya, dia kan masjid untuk sholat. Iya. They don't know their function. Sorry, harusnya kalau takmir begitu udah resign aja, serahkan sama yang mau mengelola. Tapi Allahu kan Akbar. banyak masjid ego, tahu lah saya. Masjid Iya, ego iya, ini kan masjid, makanya saya bilang ada tuh satu tulisan saya panjang, bangun masjid baru. Masjid baru. Karena kalau seandainya udah masjid umat udah ngerasa ini milik saya, ya milik ini Iya. DKM. Iya. Saya Jadi udah mending dari kita lama. contohin aja lah, kita contohin aja nggak usah banyak kelahi lagi. Iya, kita contohin beri yang aja. terbaik ya. Rada jauh, jangan berdekatan, nanti kan konflik rada jauh. Kayak saya tuh kan bikin masjid rada jauh, Karangjoang, lari dari kota, tapi kemudian kita contohin, gini loh, kalau ente mau bangun masjid, gini loh keuangannya gitu. Allah, Ustaz Randy Saputra, barakallahu Ya fikum. Allah, Masya Allah. Kita Mudah-mudahan doa. manfaat. Kita doa dijaga Allah, diampuni Amin, Allah. amin, ya Rabb. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin ini Ustaz, jazakallah khairan Ya, katsiran. insyaallah, makasih, mudah-mudahan kesini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.